Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, selalu jaga protokol kesehatan. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Mira akan memberi pelajaran PKKW, yaitu bab 2, tentang indikator keberhasilan usaha dan proses produksi massal. Di dalam keberhasilan usaha dan proses produksi itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah definisi keberhasilan usaha. Yang kedua, indikator keberhasilan usaha. Yang ketiga adalah proses produksi. Untuk definisi keberhasilan usaha, itu adalah keberhasilan usaha itu di mana keadaan sebuah usaha mengalami peningkatan dan hasil sebelumnya. Keberhasilan usaha menjadi target utama dari sebuah dunia usaha atau dunia industri. Karena segala aktivitas yang ada di dalam atau ditunjukkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi di sini keberhasilan usaha itu diidentikan dengan adanya perkembangan usaha dan peningkatan kualitas. Artinya yaitu menambah jumlah karyawan, adanya penambahan jumlah bahan baku, adanya peningkatan omset penjualan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan usaha. Di dalam indikator keberhasilan usaha itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang pertama adalah produktivitas. Jadi yang dimaksud produktivitas itu adalah hubungan antara pemasukan atau input dan pengeluaran atau output. Produktivitas merupakan rasio dari beberapa output dengan beberapa input yang dituliskan pada rumus berikut di bawah ini. Kalian perhatikan, coba disimak buku paketnya. Jadi anak-anak yang belum mendapatkan buku paket bisa datang ke perpustakaan, pinjam sama Bunda Susi ya. Jadi di sini produktivitas itu kalian perhatikan, produktivitas sama dengan keluaran atau output dibagi masukan atau input sama dengan nilai tambah dibagi sumber terpakai sama dengan penciptaan nilai ekonomis. Untuk selanjutnya yaitu kapasitas. Jadi kapasitas itu merupakan jumlah maksimum output yang produksi dan dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Jadi produktivitas harus ditentukan untuk menentukan jumlah produk yang dapat dihasilkan. Ya, itu adalah kapasitas produksi. Untuk selanjutnya yaitu kualitas produk. Jadi kualitas produk itu merupakan kualitas yang dihasilkan output produksi pada waktu tertentu. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan produksi tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kegiatan produksi itu mampu menghasilkan produk atau output sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki harga minimal. Untuk selanjutnya yaitu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu adalah suatu keberhasilan produksi massal.
yakni memiliki kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam produk tanpa perlu adanya penambahan peralatan maupun sumber daya lainnya. Jadi hal tersebut memberi dampak positif yang dapat memproduksi berbagai macam produk dengan biaya dan waktu yang mencukupi. Untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis proses produksi massal. Di dalam jenis proses produksi massal itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah jenis proses produksi berdasarkan wujud proses produksi. Jadi ini berdasarkan wujud proses produksi ya. Di dalam wujud proses produksinya, itu proses produksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, produksi kimiawi. Yang kedua, produksi perubahan bentuk. Selanjutnya, produksi assembling atau penggabungan. Untuk yang keempat, produksi transportasi. Dan yang terakhir itu produksi menciptakan jasa administrasi. Untuk yang kedua, itu jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Jika ditinjau dari segi arus produksi, maka produksi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, produksi terus-menerus. Kedua, produksi terputus atau produksi putus-putus. Dan yang ketiga, produksi campuran. Untuk langkah yang ketiga, itu adalah jenis produksi berdasarkan penyelesaiannya. Jadi, dalam pengelompokan proses produksi itu dilakukan untuk mengadakan kualitas proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi, jenis proses tersebut itu antara lain proses produksi tipe A, proses produksi tipe B, proses produksi tipe C, tipe D, tipe E. Bumira akan menjelaskan satu-satu. Untuk yang proses produksi tipe A, itu tahap proses produksi itu dilaksanakan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Untuk yang B, itu adalah penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Untuk yang tipe C, itu adalah produksinya termasuk dalam kategori proses produksi yang melaksanakan proses penggabungan. Yang tipe D, itu produksinya dilaksanakan dengan menggunakan mesin atau peralatan produksi otomatis. Untuk yang terakhir, tipe E, itu proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Untuk yang keempat, itu adalah jenis proses produksi berdasarkan bahan mentahnya. Jadi, berdasarkan bahan mentah, proses produksi itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, proses analitik itu merupakan suatu bentuk proses produksi itu yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Untuk yang proses sintetik itu merupakan penggabungan dari beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Contohnya karet, kulit, benang, dan perekat. Itu merupakan salah satu bahan yang sangat penting yang harus disediakan guna mewujudkan barang lain. Sekarang kita menginjak ke tahapan proses produksi massal. Di dalam tahapan proses produksi massal itu ada 4. Itu yang pertama kalian perhatikan adalah press shop.
Yang dimaksud press shop itu adalah proses produksi awal. Pada proses ini, lembaran baja dicetak untuk dijadikan komponen bot yang terpisah. Yang kedua adalah shop. Shop itu adalah proses menyatukan bagian bawah dan atas bodi dengan cara pengelasan. Jadi dengan cara dilas ya. Untuk yang paint shop itu adalah kegiatan yang dimulai dari cairan khusus untuk membilas gram sisa pengelasan hingga inspeksi atau pengecekan akhir. Untuk yang terakhir adalah assembly shop. Yang dimaksud assembly shop itu adalah komponen yang dikumpulkan dan disatukan dari semua shop. Anak-anakku semua, jadi keberhasilan suatu usaha itu merupakan tujuan yang paling utama dari sebuah dunia usaha atau dunia industri, di mana kegiatan aktivitas yang ada ditujukan untuk mengembangkan keberhasilan wirausaha itu datang karena memiliki otak yang cerdas. Kita harus memiliki otak yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menerapkan secara produktif. Anak-anakku semua, keberhasilan usaha itu usaha yang diukur dari berbagai jenis segi. Salah satunya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indikator keberhasilan usaha produksi itu diantaranya produktivitas, kapasitas, kualitas produk, dan fleksibilitas. Jadi, kinerja sistem produksi diukur dari ongkos produksi, kualitas barang dan jasa, serta tingkat pelayaran. Jadi anak-anakku, kalian perhatikan. Sekali lagi, bagi yang belum mendapatkan buku kewirausahaan, untuk segera pinjam di perpustakaan, kalian menemui Bunda Suci. Bunda Susi ya. Dan yang belum mendapatkan LKS, kalian juga minta di perpustakaan sudah disediakan. Segera ya, biar kalian bisa belajar dengan baik. Sehingga nanti waktu ujian, waktu ulangan, kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi tolong diperhatikan masalah absen harus tepat waktu. Baiklah anak-anakku. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal di halaman 28 sampai halaman 30. Kalian kerjakan di buku tugas. Itu untuk tugas pertama. Jangan sampai lupa. Itu bisa untuk menambah nilai nanti waktu kalian penerimaan rapor. Mungkin hanya itu materi yang bisa Bu Mira sampaikan kepada kalian. Mungkin anak-anakku ada yang bertanya. Baiklah, terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan dan selalu memakai masker.